Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang konsep olahraga rekreasi dan pengertiannya. Pengertian olahraga rekreasi. Olahraga rekreasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk kegiatan yang dilakukan dengan banyak melibatkan gerak aktivitas dari tubuh untuk mencapai tujuan rekreasi. Ini menurut Direktorat Jenderal Olahraga Masyarakat Departemen Pendidikan Nasional tahun 2003. Yang berikutnya, olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kesenangan. Ini menurut Biro Humas Hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga. Tujuan olahraga rekreasi: mengisi waktu luang, pelepas lelah, kebosanan, kepenatan, sebagai imbangan subsisten activity atau kegiatan pengganti atau pelengkap, contoh pendidikan dan pekerjaan atau bekerja. Sebagai pemenuh fungsi sosial. Fungsi sosial ini dilakukan untuk kegiatan kelompok serta rekreatif aktif. Untuk memperoleh kesegaran jasmani dengan olahraga yang menyenangkan. Memperoleh kesenangan dengan cara berolahraga. Memperkenalkan olahraga bahwa olahraga itu menyenangkan. Nah, ciri-ciri olahraga rekreasi. Bentuk kegiatan yang banyak melibatkan gerak aktif dari tubuh. Dilakukan secara sungguh-sungguh, mempunyai tujuan untuk mendapatkan kesenangan, kegembiraan, dan kepuasan. Bersifat fleksibel, luas, artinya pelaksanaan kegiatan dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi tempat. Aturan bermain ditentukan dengan kesepakatan bersama. Perlengkapan maupun lapangan disesuaikan dengan yang ada, meskipun tetap harus diperhatikan faktor bahaya dari kegiatan yang dilakukan mempunyai dampak pengiring imbuhan yang bersifat bagi si pelaku dengan terwujudnya keseimbangan fisik, mental, emosional, dan sosial. Nah, ciri-ciri olahraga rekreasi ini umumnya adalah memiliki ciri dia tidak bersifat baku seperti olahraga-olahraga yang kalian kenal. Nah, seperti contohnya olahraga sepak bola. Dalam olahraga sepak bola itu ada pemainnya, jumlah pemain, aturan permainan, dan ukuran lapangan. Lalu ada peraturan jika melakukan hal ini melanggar peraturan apa. Nanti ada hukumannya, ada kartu kuning dan kartu merah, dan lain-lain. Nah, identiknya olahraga rekreasi itu untuk memperoleh suatu kesenangan dan mengembalikan kondisi di mana saat seseorang itu stres, di mana seseorang itu memiliki tekanan. Nah, olahraga rekreasi ini adalah untuk mengembalikan. Nah, olahraga rekreasi ini tidak beda jauh dengan rekreasi, hanya saja olahraga rekreasi itu dilakukan dengan bentuk dan gerak yang melibatkan gerak aktivitas dari tubuh. Contoh olahraga rekreasi yang mungkin kalian bisa imajinasikan adalah permainan. Nah, permainan-permainan yang nanti akan menjadi tugas kalian untuk membuat sebuah permainan, di mana sebuah permainan itu kalian akan buat, kalian akan susun, dan nanti kalian akan praktekkan. Nah, permainan-permainan itu nanti digolongkan menjadi beberapa jenis. Nanti di video berikutnya saya akan jelaskan. Oke, nah ini manfaat olahraga rekreasi. Melalui kegiatan rekreasi dapat diperoleh kesempatan dan kemungkinan untuk 1. Kepuasan pribadi. Jadi olahraga rekreasi ini untuk memperoleh kepuasan pribadi dari seseorang. Kalau dilakukan dilakukan dengan niat dari diri sendiri. Nah, ini kepuasan pribadi ini akan dapat. Nah, kalau dilakukan secara bersama-sama, olahraga rekreasi ini pun dapat berfungsi membantu mewujudkan integrasi sepenuhnya. Nah, seluruh kepribadian dapat menunjang perkembangan fisik.
Jadi dalam olahraga rekreasi kalau dilakukan secara bersama-sama, kepuasan pribadinya di mana? Nah, dari hasil yang menyenangkan, kegiatan yang menyenangkan, itu dihasilkan kepuasan pribadi. Lalu curahan kreativitas dan penghayatan pribadi. Nah, curahan kreativitas dan penghayatan pribadi ini, manfaat yang kedua ini diperoleh dari bentuk permainan yang dilakukan atau bentuk kegiatan yang dilakukan. Jadi, jika permainannya itu mengandung unsur-unsur kegiatan yang kreatif, misalkan membuat balok, membuat apam, dan lain-lain, permainan yang panjang-panjangan, permainan memindahkan orang dari sisi kolam satu ke sisi kolam yang lain, dan lain-lain, itu akan menggunakan kreativitas dari bagaimana dia caranya memegang, bagaimana caranya yang lain-lain. Lalu manfaat yang berikutnya keterampilan dan minat. Nah, ini akan menimbulkan keterampilan seseorang dan minat seseorang juga. Lalu hubungan sesama yang demokrasi, karena di dalam olahraga rekreasi biasanya bersifat massal, banyak yang mengikutinya. Lalu kesehatan dan kebugaran ini berdasarkan dari hasil dari setelah kegiatan. Oke, berikutnya ruang lingkup olahraga rekreasi. Nah, ruang lingkup olahraga rekreasi ada 4. Yang pertama olahraga massal. Olahraga massal merupakan olahraga yang dilakukan secara massal, melibatkan banyak orang, contohnya senam massal. Berikutnya fun bike, gerak jalan, dan jalan sehat. Nah, kegiatan-kegiatan itu adalah kegiatan olahraga yang dilakukan secara massal, secara bersama-sama, mau melibatkan banyak orang. Kalau misalkan kegiatannya tidak melibatkan banyak orang, itu tidak bisa dikatakan olahraga massal. Contoh, fun bike atau bersepeda yang secara ramai-ramai dengan kalian bersepeda sendiri. Berikutnya contohnya juga gerak jalan. Nah, ada gerak jalan, ada jalan sehat, ini berbeda. Gitu. Kalau gerak jalan yang biasanya dilakukan bersama kelompok-kelompok, dibuat kelompok-kelompok kecil nanti melakukan gerak jalan. Nah, jalan sehat pun sama dilakukan secara massal, dilakukan secara bersama-sama, biasanya saat ada satu event yang melakukannya. Nah, olahraga massal ini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang memang berkaitan dengan event biasanya. Contoh senam massal, biasanya suka ada di Monas tuh, senam massal yang dilakukan di Monas. Setiap ada Car Free Day atau apa, nah itu senam massal, olahraga massal. Jalan sehat. Nah, bedanya olahraga massal dengan jalan sehat yang kalian lakukan, misalkan kalian pengen jalan sehat nih, sama teman-teman kalian, nah itu belum termasuk olahraga massal karena kalian hanya melakukan bersama teman-teman kalian, tidak dengan orang-orang yang jumlahnya banyak. Nah, maksudnya seperti itu olahraga massal. Tuh. Lalu ada olahraga tradisional. Olahraga tradisional merupakan permainan asli rakyat sebagai aset budaya bangsa, memiliki unsur olah fisik tradisional, itu permainan tradisional. Contoh bentengan, galasin. Kemudian ada olahraga khusus. Olahraga khusus dilakukan secara dengan kondisi kelainan fisik yang dilakukan seseorang. Jadi olahraga khusus ini dibuat untuk penyandang disabilitas. Kemudian ada olahraga tantangan. Nah, olahraga tantangan ini olahraga yang bersifat tantangan, contohnya hiking, panjat tebing, mendaki gunung, dan lain-lain. Oke, sampai di sini video pertama tentang penjelasan olahraga rekreasi. Jika ada pertanyaan, tulis komentar. Jangan lupa absen. Absen akan saya sisipkan di sela-sela video. Di menit keberapanya nanti kalian lihat, nanti ada pemberitahuannya, biasanya di pojok kanan atau kiri atas nanti akan muncul. Silahkan absen di sana. Nanti di video keduanya juga ada absennya juga. Sampai di sini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.